Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Agustia, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam YIN Kerinci. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai pengembangan strategi pembelajaran, di mana video presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS Desain Instruksional Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Rika Sartika MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode, pendekatan, teknik, dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Setelah kita mencermati konsep strategi pembelajaran, maka kita perlu pula mengkaji istilah lain yang erat kaitannya dengan strategi pembelajaran dan saling memiliki keterkaitan makna satu sama lain, yaitu pendekatan, metode, dan strategi. Yang pertama yaitu pendekatan. Pendekatan merupakan seperangkat wawasan yang secara sistematis digunakan sebagai landasan berpikir untuk menentukan metode, strategi, dan teknik atau prosedur untuk mencapai target atau hasil tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan juga dapat diartikan sebagai suatu perspektif atau cara pandang seseorang dalam menyikapi sesuatu. Crow, Kaminsky, dan Powell mengungkapkan 4 pendekatan yang mendasari pengembangan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu belajar bermakna dari Ausubel. Ausubel menyarankan penggunaan interaksi aktif antara guru dan siswa atau disebut juga dengan belajar verbal yang bermakna atau meaningful verbal learning, di mana pembelajaran ini menekankan pada expository. Yang kedua yaitu advanced organizer. Guru menggunakan advanced organizer yaitu untuk mengaktifkan eksistensi pemahaman siswa, untuk mengetahui apa yang telah dikenal siswa dan untuk membantunya mengetahui relevansi pengetahuan yang telah dimiliki. Yang ketiga yaitu discovery learning dari Brunner. Brunner mengasumsikan bahwa belajar efektif apabila siswa menemukan sendiri informasi dan konsep-konsep. Misalnya, pada saat belajar penemuan, siswa menggunakan penalaran induktif untuk mendapatkan prinsip-prinsip dan contoh-contoh. Dan yang keempat yaitu peristiwa-peristiwa belajar dari Gagne, atau yang lebih dikenal dengan The 9 Events of Interaction. Yang pertama yaitu menarik perhatian siswa. Yang kedua yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memunculkan pengetahuan awal. Yang keempat, menyajikan bahan stimulasi. Yang kelima, membimbing belajar. Yang keenam, menerima respons siswa. Yang ketujuh, memberi balikan. Yang kedelapan, menilai hasil kerja. Dan yang kesembilan, meningkatkan retensi dan transfer. Selanjutnya itu terdapat istilah strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Latin yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Gerlach dan Ellie mengemukakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Selanjutnya, klasifikasi strategi pembelajaran dibagi menjadi 6, yaitu strategi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa, strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran expository, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran kooperatif, dan strategi pembelajaran kontekstual. Berikut masing-masing penjelasannya. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Strategi pembelajaran ini menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Artinya, dalam strategi pembelajaran ini, pembentukan siswa utuh merupakan tujuan utama dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran ini tidak menghendaki pembentukan siswa yang secara intelektual cerdas tanpa diimbangi oleh sikap dan keterampilan. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses mencari dan menemukan. Materi pembelajaran tidak diberikan secara langsung, namun peran peserta didik dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran.
sedangkan pendidik berperan sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik untuk belajar. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ini menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. Yang keempat yaitu terdapat strategi pembelajaran berbasis masalah. Dalam strategi pembelajaran ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menetapkan topik masalah walaupun sebenarnya guru sudah mempersiapkan apa yang harus dibahas. Proses pembelajaran diarahkan agar siswa mampu menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Selanjutnya, strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran yang sukses di mana tim kecil masing-masing dengan siswa dari tingkat kemampuan yang berbeda, menggunakan berbagai aktivitas belajar untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang suatu subjek. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran kontekstual, adalah strategi yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yang terakhir yaitu terdapat istilah metode. Metode menurut Winarno Surahman adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini baik berlaku bagi guru sebagai metode mengajar maupun bagi siswa sebagai metode belajar. Semakin baik metode yang digunakan, maka semakin efektif pula pencapaian tujuannya. Namun kadang-kadang metode disamakan dengan teknik. Metode lebih bersifat prosedural, sedangkan teknik lebih bersifat implementatif. Maksudnya yaitu pelaksanaan apa yang sebenarnya terjadi atau yang dilakukan oleh guru untuk mencapai suatu tujuan. Macam-macam metode. Yang pertama yaitu metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode demonstrasi, yang keempat metode diskusi, yang kelima metode simulasi, yang keenam metode kerja kelompok, yang ketujuh metode karya wisata, yang kedelapan metode resitasi, yang kesembilan metode eksperimen, dan yang terakhir metode bermain peran. Pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional yang mengacu kepada seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Sebagai suatu sistem, pembelajaran meliputi komponen antara lain guru, peserta didik, bahan pelajaran, tujuan, kegiatan pembelajaran, metode, alat, sumber pelajaran, evaluasi, dan lingkungan atau situasi. Agar tujuan itu tercapai, maka seluruh komponen itu harus diorganisasikan sehingga antar sesama komponen terjadi kerjasama. Oleh karena itu, guru tidak boleh hanya memperhatikan komponen-komponen tertentu saja, namun harus mempertimbangkan komponen secara keseluruhan. Strategi pengorganisasian materi pembelajaran. Pengorganisasian materi pembelajaran sebagai proses merupakan pengembangan pembelajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori untuk menjamin kualitas pembelajaran. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang digunakan. Strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian pembelajaran adalah metode yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyampaian pembelajaran. Secara spesifik, strategi penyampaian pembelajaran dapat dilakukan melalui teknik kegiatan pendahuluan dan penyampaian informasi. Strategi pengelolaan pembelajaran adalah melakukan pengelolaan komponen pembelajaran untuk mencapai sasaran atau tujuan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran atau kelas merupakan strategi yang dianggap penting dalam menentukan penciptaan suasana kelas dan proses pembelajaran. Pendidik yang efektif pada umumnya mempunyai berbagai strategi pengelolaan kelas yang baik dan dapat diimplementasikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Terakhir, strategi pengevaluasian pembelajaran. Strategi pengevaluasian pembelajaran atau disebut juga dengan evaluasi hasil belajar dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan menggunakan tes untuk melakukan pengukuran terhadap hasil belajar.
Evaluasi juga memerlukan strategi yang tepat, karena penilaian keberhasilan pendidik maupun peserta didik ditentukan dari keberhasilan dalam evaluasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam strategi pengevaluasian yaitu sasaran evaluasi, tahapan evaluasi, dan evaluasi berdasarkan taksonomi belajar. Baiklah, mungkin itulah presentasi materi dari saya mengenai pengembangan strategi pembelajaran. Terima kasih, saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.